ドラゴンの大軍が我が領土内に飛来、その数目視でおよそ100、さらに増えてます。Halo guys, kali ini kita akan membahas alur cerita anime My Gift level 9999 Unlimited Gacha lanjutan episode 12 yang masih dalam misi balas dendamnya ke Sasa yang dulu mengkhianati Tuan Light. Sementara itu di kerajaan Elf, terlihat Ellie dengan para naganya sudah sampai ke sana dan mencari pemimpin yang telah mengirim pasukan ke Menara Putih, dan di sana Ellie marah dan berbicara akan kutunjukkan kematian sebenarnya. Pertahanan sihir di istana kerajaan Elf terasa terlalu lemah dan ia tidak menyangka bahwa rencananya sejauh ini bisa berjalan semudah ini. Ketika waktu yang ia berikan hampir habis, Ratu Elf akhirnya muncul dan mendekati Ellie. Lalu memperingatkannya agar bersikap sopan, menyingkirkan naganya, dan segera meninggalkan kerajaan Elf. Ellie merespon dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa alasan kedatangannya adalah karena pasukan dari kerajaan Elf telah berani membuat kekacauan di wilayahnya. Jadi menurutnya pihak kerajaan Elf lah yang tidak sopan sejak awal. Ratu Elf kemudian bertanya, apakah Ellie adalah pemilik menara raksasa? Ellie menjawab bahwa ia bisa dipanggil sebagai penyihir menara raksasa. Ratu Elf lalu menanyakan keberadaan Hardy dan pasukan White Knight. Ellie mengatakan bahwa mereka sudah menerima hukuman atas perbuatan mereka. Ketika Ratu Elf menunjukkan rasa tidak terima, Ellie balik bertanya, mengapa kerajaan justru mengirimkan pencuri untuk penyusup ke dalam menaranya? Ratu Elf membantah, mengatakan bahwa mereka bukan pencuri. Mereka hanya ingin menyelidiki laporan munculnya naga merah di dekat ibu kota. Namun Ellie jelas tidak percaya dengan alasan itu. Menurutnya, tujuan mereka adalah mencuri harta dan hasil penelitiannya, dan hal itu bisa dibuktikan dengan membaca ingatan Ratu Elf secara langsung. Mendengar pernyataan tersebut, Ratu Elf langsung pucat dan mulai ketakutan. Saat Ellie maju selangkah mendekatinya, pasukan kerajaan berusaha melindungi Ratu Elf, namun semua itu sia-sia. Ellie segera mengaktifkan mantra Caesar Arbor, menciptakan pohon monster mengerikan dengan akar-akar tajam yang langsung menusuk tubuh para prajurit kerajaan. Ellie menjelaskan bahwa mantra tersebut adalah sihir kelas strategi yang mampu memunculkan monster berbentuk pohon dengan wajah mengerikan. Monster itu terus tumbuh dengan menyerap darah dan daging, dan siapapun yang mendekat akan dibunuh. Melihat kejadian tersebut, sebagian pasukan Elf mulai ketakutan dan tidak berani ikut campur. Sementara itu, Ratu Elf mencoba melarikan diri dengan panik, namun tidak berhasil. Ellie langsung menggunakan mantra Thornbinding untuk mengikat tubuh Ratu Elf. Dengan begitu, ia bisa membaca ingatannya tanpa hambatan. Karena Ratu Elf terus berteriak, Ellie pun mengaktifkan mantra Silent, dan kini ia dapat membaca ingatan tersebut dengan tenang tanpa gangguan apapun. Setelah membaca ingatan sang Ratu Elf, Ellie benar-benar merasa tidak nyaman. Ia kemudian memberitahu Ratu Elf bahwa dirinya juga merupakan seorang manusia yang sedang mempelajari sihir jauh di bawah tanah. Sebagai sesama manusia, Ellie merasa marah atas perlakuan kasar terhadap umat manusia di dunia ini. Karena itu, ia meminta agar sistem perbudakan di kerajaan Elf dihapuskan dan semua manusia yang ada akan ia urus sendiri. Ellie juga akan mengirim seseorang untuk menjemput mereka dan melakukan evakuasi. Jadi, ia meminta sang ratu memastikan agar proses tersebut berjalan lancar. Sebagai peringatan, jika sang ratu menentangnya atau ada ras elf yang berani melawan, Ellie akan membunuh mereka sebagai makanan untuk naganya. Dengan ini, Ellie juga akan mendeklarasikan kemerdekaan bagi manusia yang berada di bawah kerajaan elf. Singkat cerita, di Dungeon Abyss, Ellie telah memberikan laporan hasil ingatan sang Ratu Elf kepada Light. Menurut Elf, informasi yang diperolehnya sama seperti yang dikatakan Hardy sebelumnya. Namun setidaknya, ia mendapatkan percakapan mengenai pertemuan rahasia yang diadakan kerajaan Nine setiap 4 tahun sekali. Dan pertemuan tersebut membahas mengenai keberadaan lain selain Master. Light bertanya-tanya, apakah benar ada sosok lain selain Master yang dianggap berbahaya? Dan kemungkinan keberadaan tersebut akan dibunuh jika muncul. Light juga menanyakan, apakah Ellie mengetahui detail lebih lengkap hasil pembahasan pertemuan itu? Namun sayangnya, Ellie menjawab bahwa ia tidak tahu dengan jelas,
karena sang ratu sendiri tidak mengetahui detailnya. Light dapat memaklumi hal itu karena semakin banyak informasi baru, maka analisisnya akan semakin sulit. Setelah itu, Light mulai membahas topik lain, yaitu pembebasan para manusia yang sebelumnya menjadi budak kerajaan Elf. Dan sejauh ini, rencana tersebut berjalan lancar. Ellie membenarkan, saat ini sudah ada sekitar 5.000 orang yang berhasil dibebaskan, dan mereka semua telah mendapatkan perlindungan di sekitar menara raksasa. Semua ini dapat berjalan tanpa hambatan berkat dukungan Light. Selain itu, berkat bantuan kelompok Mohawk dan lainnya, proses pembebasan serta perlindungan dapat dilakukan dengan baik. Sebenarnya, Light sempat berniat untuk menguasai kerajaan Elf, namun hal itu tidak akan menguntungkan baginya. Ellie pun sependapat karena melakukan hal tersebut secara terang-terangan tidak akan menguntungkan. Akan jauh lebih baik jika menguasainya dari balik layar dan memanfaatkannya di masa mendatang. Light mengakui bahwa berkat Ellie, ia dapat membalaskan dendamnya pada Sasha dengan sempurna. Selain itu, informasi tentang Master juga semakin bertambah, sehingga semuanya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Light kemudian mengucapkan terima kasih kepada Ellie karena bantuannya selama ini. Mendengar hal itu, Ellie benar-benar merasa bahagia dan berkata bahwa ia hanya membantu sedikit saja. Namun tiba-tiba, Mei menghubungi Light melalui telepati dengan tergesa-gesa. Mei memberitahu bahwa berdasarkan informasi yang ia dapatkan, salah satu target balas dendam Light, yaitu Sione, yang merupakan ras Dark Elf, saat ini sedang sekarat di dasar dungeon. Mendengar informasi dari Mei, seketika itu juga, Light benar-benar terkejut. Negara Dark Elf terdiri dari 100 pulau besar dan kecil yang terletak di bagian selatan benua. Negara ini dikenal aktif dalam bidang penelitian sihir, farmasi, dan metalurgi. Bahkan, mereka memberikan dukungan penuh kepada siapapun yang memiliki pencapaian besar, termasuk menyediakan satu pulau khusus sebagai fasilitas penelitian. Salah satu peneliti yang mendapatkan fasilitas tersebut adalah Sione, seorang Dark Elf yang juga menjadi target balas dendam Light. Saat ini, Sione sedang memulai eksperimen barunya. Ia terlebih dahulu mengingatkan para peneliti lain agar tidak membiarkan detail penelitiannya bocor keluar. Setelah memastikan semuanya siap, Sione pun mulai melaksanakan eksperimen gilanya. Di hadapannya, terdapat seorang pria yang menjadi subjek percobaan. Dan tanpa ragu, Sione menyayat serta menutup perut pria itu. Peneliti yang berada di dekatnya hanya bisa terpaku, merasa ngeri melihat ekspresi Sione yang sama sekali tidak berubah meski sudah membunuh banyak manusia. Ia juga tidak mengerti mengapa tidak ada satupun peneliti yang berani melaporkannya kepada ketua penelitian. Ketika melihat peneliti itu terdiam, Sione memintanya untuk terus mengamati keadaan subjek percobaan. Peneliti tersebut sebenarnya tahu bahwa eksperimen ini berhubungan dengan penelitian jiwa manusia. Namun, ia masih penasaran apakah menyiksa subjek dengan pisau benar-benar diperlukan? Sione menjelaskan bahwa hal tersebut memang dibutuhkan karena akan sangat merepotkan jika subjek percobaan melawan. Dengan memberikan rasa sakit sejak awal, rasa takut, kesedihan, dan keputusasaan akan tertanam dalam diri subjek. Sehingga ia tidak berani memberontak. Selain itu, menyiksa tubuh fisik sama saja dengan menyiksa jiwa, yang nantinya memudahkan Sione untuk mengambil jiwa pria tersebut. Karena itu, Sione memerintahkan peneliti baru yang ada di depannya untuk segera bersiap sebelum subjek percobaan meninggal. Sione tampak sangat menikmati jeritan manusia itu, layaknya hewan ternak yang sedang disembelih. Setelah memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, ia memberi instruksi untuk memulai eksperimen dan mengalirkan energi sihir melalui regu penyihir. Beberapa saat kemudian, regu penyihir mulai mengarahkan energi sihir mereka langsung ke tubuh subjek. Pria itu seketika tersambar gelombang sihir besar yang membuatnya menjerit kesakitan. Melihat energi sihir yang begitu kuat, Sione segera meminta agar aliran sihirnya dikurangi. Namun, ia terkejut karena energi tersebut tidak berkurang sama sekali. Peneliti di sebelahnya juga kebingungan
Padahal ia sudah mengurangi alirannya hingga setengah, namun tetap tidak ada perubahan sedikit pun. Mengetahui kondisi tersebut, Sione segera memerintahkan agar eksperimen dibatalkan, lalu meminta tim penyihir untuk mundur supaya energi sihir yang berlebihan bisa dialihkan ke pilar batu sihir agar segera terserap. Namun, salah satu peneliti justru menyarankan agar tidak melakukan hal itu, karena energi sihirnya sudah terlalu tinggi dan jika terus dialirkan, subjek percobaan bisa langsung terbunuh. Sementara itu, Sione sendiri tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Karena meskipun aliran sihir telah dihentikan, sumber energi itu terus muncul tanpa henti. Beberapa detik kemudian, sebuah celah dimensi tiba-tiba terbentuk. Dan Sione menganggap itu sebagai efek dari ruang yang mulai terdistorsi. Lubang yang awalnya kecil perlahan membesar dan bahkan memunculkan retakan di langit, membuat seluruh orang yang berada di ruangan menjadi bingung dan panik. Tak lama setelah itu, secara mengejutkan, dari balik celah dimensi tersebut muncul seekor makhluk misterius yang menyerupai naga berukuran sangat besar. Pada saat yang sama, Sione langsung merapalkan sihir terkuatnya yang bernama Black Death Disaster untuk menahan teriakan auman naga tersebut. Auman dari naga itu langsung menghabisi semua orang di ruangan itu dalam sekejap, kecuali Sione yang masih berdiri dan terkejut kenapa hanya dirinya yang selamat. Sang naga tampak terheran-heran karena masih ada seorang penyihir yang mampu bertahan dari serangannya. Dan hal itu justru membuatnya semakin tertarik. Kemudian naga tersebut memperkenalkan dirinya sebagai naga jiwa, sang penguasa mutlak dari semua jiwa. Menurutnya, siapapun yang mendengar aumannya akan kehilangan jiwa mereka tanpa terkecuali. Naga jiwa menduga Sione dapat selamat karena sempat mengeluarkan serangan kecil sebagai penahan. Dan baginya, itu hanyalah keberuntungan. Setelah itu, naga jiwa langsung memakan semua jiwa yang terbunuh di ruangan tersebut. Di sisi lain, Sione menduga cahaya yang muncul dari tubuh orang-orang yang mati adalah wujud jiwa mereka. Baginya yang sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti keberadaan jiwa, dengan mengorbankan banyak manusia dan item langka, ia sama sekali tidak menyangka bahwa naga jiwa bisa dengan mudah menarik jiwa seseorang hanya dalam sekali auman. Selain itu, ia juga tidak pernah mendengar adanya monster di dunia ini yang mampu memangsa jiwa secara langsung. Hal ini menjelaskan bahwa keberadaan naga jiwa kemungkinan berasal dari dunia lain dan dapat berinteraksi dengan jiwa. Semua fakta tersebut justru membuat Sione merasa kagum dan terpukau. Sione lalu memuji kekuatan naga jiwa dan mengajaknya bekerja sama dalam penelitiannya. Naga jiwa merasa heran karena Sione sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, bahkan terlihat gembira. Melihat tekad jiwa Sione yang tidak menyerah pada apapun demi penelitiannya, naga jiwa akhirnya menerima tawarannya. Namun sebagai gantinya, ia meminta jiwa manusia sebagai tumbal. Tidak peduli asalnya dari mana, selama ia bisa memakannya, maka itu sudah cukup. Naga jiwa kemudian menanyakan apakah Sione tidak menganggap rekan penelitian atau sesama warga negaranya berharga. Sione menjawab, selama pengorbanan dibutuhkan demi kemajuan penelitiannya, siapapun itu tidak masalah. Mendengar jawaban tersebut membuat naga jiwa semakin tertarik pada dirinya. Sebagai permulaan, naga jiwa ingin menguji keberanian Sione untuk melihat apakah tubuhnya benar-benar mampu menampung kekuatan yang akan ia berikan. Detik berikutnya, seluruh gedung penelitian memancarkan kilatan cahaya yang begitu besar hingga mengguncang seluruh pulau. Sementara itu di Dungeon Abyss, Mei melaporkan kepada Lai bahwa salah satu target balas dendamnya yaitu Sione kemungkinan besar telah mati. Mendengar kabar itu, Lai segera meminta penjelasan lebih lanjut karena ia masih belum memahami situasinya sepenuhnya. Mei kemudian menjelaskan bahwa tempat penelitian yang dipimpin oleh Sione tiba-tiba berubah menjadi sebuah dungeon. Dalam dunia ini, terdapat dua jenis dungeon. Jenis pertama adalah dungeon yang menjadi tempat tinggal monster dan sudah ada sejak peradaban kuno yang telah musnah.
Sedangkan jenis kedua adalah dungeon yang terbentuk karena keberadaan inti dungeon. Dan jenis inilah yang paling sering muncul saat ini. Monster di dalam dungeon tidak pernah berkurang karena dungeon biasanya muncul di wilayah pegunungan atau laut sehingga sulit diawasi dengan baik. Selain itu, kasus bangunan berubah menjadi dungeon sangat jarang terjadi dan hingga kini penyebab pastinya masih belum diketahui. Lai kemudian teringat sebuah kisah lama tentang seorang petualang yang pernah terbangun di dalam dungeon, dan ia tidak menyangka situasi serupa kini menimpa Sione. Mei menjelaskan bahwa semua informasi ini ia dapatkan dari komunikasi darurat antar pedagang yang berada di sekitar wilayah tersebut. Saat ini masih belum jelas apa yang menyebabkan tempat penelitian Sione berubah menjadi dungeon. Namun negara Dark Elf telah mengirim para penyelidik untuk menyelamatkan para peneliti yang kemungkinan masih hidup di dalamnya. Masalahnya, dungeon tersebut tampaknya sangat sulit ditaklukkan. Sehingga para penyelidik yang kurang berpengalaman kesulitan untuk menembusnya. Lebih buruk lagi, efek munculnya dungeon ini menyebabkan aktivitas gunung berapi bawah laut di sekitar pulau meningkat yang dapat memicu letusan sewaktu-waktu. Karena situasi semakin berbahaya, dungeon tersebut harus segera ditaklukkan sebelum terjadi bencana yang lebih besar. Oleh sebab itu, negara Dark Elf telah memasang quest di Serikat Petualang dan sedang mencari petualang berpengalaman untuk membantu. Mendengar informasi tersebut, Like mengucapkan terima kasih kepada Mei. Dengan begitu, ia kini memiliki alasan yang jelas untuk ikut serta sebagai party Black Mask dalam misi penaklukan dungeon tersebut. Karena bagaimanapun juga, ia tidak akan membiarkan target balas dendamnya dihabisi oleh monster. Di sisi lain, Ellie berpendapat bahwa dengan reputasi yang dimiliki party Black Mask, Like seharusnya akan mudah diterima dalam misi ini. Like menerima saran dari Ellie. Namun, jika pada akhirnya permintaannya tetap ditolak, ia masih bisa meminta bantuan Ellie untuk mendapatkan dukungan dari Kerajaan Elf sebagai surat rekomendasi resmi. Ellie menyetujui permintaan tersebut dan memastikan akan segera menghubungi Ratu Elf. Dengan tekad yang kuat, Like bersumpah tidak akan membiarkan Sion mati begitu saja. Dan baginya, tidak peduli apapun caranya, balas dendamnya harus terpenuhi. Bisa dikatakan, negara Dark Elf tidak memiliki pemimpin yang jelas karena kondisi geografisnya yang terpisah-pisah. 4 perwakilan klan besar mengatur masing-masing pulau, lalu menentukan kebijakan nasional melalui pertemuan klan. Saat ini, di wilayah perwakilan klan timur, tepatnya di kediaman Gigis, berlangsung sebuah pertemuan penting. Di sana, Gigis selaku perwakilan klan timur sedang berbincang dengan Yudo, seorang petualang peringkat A dari ras Dark Elf. Gigis langsung meminta maaf karena sudah memanggil Yudo di tengah kesibukannya. Namun Yudo tidak mempermasalahkannya karena ia merasa sudah banyak menerima bantuan dari pihak Gigis. Ia hanya bertanya apakah Gigis kurang tidur karena terlihat jelas kantung mata yang menebal di bawah matanya. Gigis menjelaskan bahwa beberapa hari ini ia sangat kesulitan menangani masalah dungeon laboratorium. Apalagi 3 klan lainnya menolak ikut membantu, sehingga beban pekerjaan semakin menumpuk. Karena itu, ia memanggil Yudo yang dikenal sebagai Magic Collector Dark Elf terkuat sekaligus petualang peringkat A. Ia menawarkan sebuah tugas sederhana, yaitu menangani laboratorium yang secara tiba-tiba berubah menjadi dungeon. Namun mendengar julukan itu, wajah Yudo terlihat kesal. Ia tidak suka disebut Magic Collector. Ia tidak suka disebut sebagai Magic Collector karena terdengar seolah-olah dirinya hanya bergantung pada item sihir. Ia sudah lama membenci sebutan tersebut. Gigis buru-buru meminta maaf. Mungkin akibat kurang tidur, ia bicara tanpa berpikir. Yudo pun masih tidak mengerti bagaimana julukan itu bisa tersebar luas, dan hal itu membuatnya semakin jengkel. Gigis kemudian memperjelas alasannya memanggil Yudo. Ia berkata tidak ada petualang lain yang memiliki keterampilan sebanding dengannya. Selain itu, Yudo juga menggunakan item sihir kelas atas yang membuatnya hampir mustahil dikalahkan.
Bahkan, sebanyak apapun pasukan White Knight dikirim, mereka tidak akan mampu berdiri melawan Yudo. Yudo menyetujui ucapan Gigis. Baginya, tanpa item sihir sekalipun, ia tidak akan kalah melawan White Knight. Item sihir hanya menjadi jaminan tambahan untuk meningkatkan kemampuan. Ia bahkan memastikan sendiri akan menghancurkan White Knight. Gigis mengangguk, karena ia tahu keinginan tersebut sudah ada dalam diri Yudo sejak lama, bahkan sejak ayahnya masih hidup. Dulu, parti Island Sphere yang dipimpin ayah Yudo pernah mengalami kekalahan besar melawan White Knight. Kekalahan itu mengejutkan seluruh negara Dark Elf. Padahal, Island Sphere dikenal sebagai parti paling berbakat pada masanya. Namun Hardy yang merupakan pemimpin White Knight bahkan tidak mengalami luka sedikit pun dalam pertarungan itu. Yudo memahami kisah tersebut. Sejak kekalahan itu, parti Island Sphere dibubarkan dan ayahnya pensiun sebagai petualang, bahkan sebelum ia lahir. Karena itulah, Yudo tumbuh besar dengan cerita tersebut dan menyimpan dendam yang sama. Kini, ia tidak sabar memenuhi keinginan orang tuanya yang telah tiada, serta menghancurkan White Knight dengan tangannya sendiri. Selain itu, ia juga ingin bertarung melawan seseorang yang mampu memaksanya mengeluarkan seluruh kekuatannya. Gigi selalu menyinggung soal kerajaan Elf tempat White Knight berada, dan menanyakan apakah Yudo tahu informasi terbaru mengenai mereka. Namun Yudo mengaku sama sekali belum mendengarnya. Sehingga Gigis pun melanjutkan penjelasannya. Dari informasi yang ia dapatkan, muncul sebuah negara manusia yang dipimpin oleh para penyihir menara raksasa, dan sepertinya mereka telah menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Elf. Yudo masih tidak paham, bukankah itu seharusnya kerajaan manusia? Gigis menjawab bahwa itu bukanlah kerajaan manusia seperti biasanya. Negara tersebut merupakan negara baru yang diciptakan oleh para penyihir menara, yang menyerukan kemerdekaan mutlak bagi ras manusia. Yudo kemudian berpendapat bahwa para penyihir menara mungkin saja memiliki gift, karena tidak mungkin ras elf yang kuat justru mau berhubungan dengan makhluk lemah seperti manusia tanpa alasan. Mendengar itu, Gigis teringat bahwa tempat penelitian yang kini berubah menjadi dungeon sebelumnya sedang meneliti sebuah gift yang hanya bisa dimiliki oleh ras manusia. Penelitian tersebut bertujuan untuk memindahkan gift manusia ke tubuh ras lain. Yudo langsung memahami penelitian yang dimaksud, karena dialah yang menculik para manusia tersebut dan memberikan dana sponsor kepada Sion. Sayangnya, sekarang tempat penelitian itu telah berubah menjadi dungeon. Padahal menurutnya penelitian itu sangat menarik. Namun kini semuanya hilang. Mendengar pengakuan itu, Gigis akhirnya menyadari bahwa Yudo memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang ia selidiki. Yudo juga tahu bahwa manusia yang memiliki gift disebut-sebut sebagai master. Sehingga ia bertanya kepada Gigis apakah ia mengetahui hal tersebut. Namun, Gigis mengaku baru pertama kali mendengarnya. Karena tidak mendapatkan jawaban, Yudo pun meminta maaf karena telah mengucapkan hal yang mungkin terdengar aneh. Setelah mengobrol terlalu lama, Gigis menyarankan agar Yudo meminta informasi tentang dungeon langsung kepada pihak serikat petualang dan bekerja sama dengan mereka. Mendengar saran itu, Yudo menerima tugas dari Gigis dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Di perjalanan pulang, Yudo merasa bahwa Gigis sebenarnya menyembunyikan sesuatu tentang para master. Selama ia berpetualang, ia pernah mendengar rumor mengenai manusia yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun hingga kini, ia masih belum benar-benar memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan master tersebut.